3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Ledakan, serangan Jitianyao menghantam pertahanan kekacauan di depan Qinchen. Dia mendengar ledakan, sosok burung merak kuno berhembus dan benar-benar roboh. Mustahil, Jitianyao terkejut dan marah. Apa yang terjadi? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat dunia. Di sisi lain, Jitiangwang juga mendongak dengan ngeri. Kita bisa melihat bahwa di langit tak berujung, dua sosok kacau muncul. Kedua sosok ini, menjulang tinggi dan sangat besar, langsung menyelimuti seluruh aula Yin dan Yang. Dulu, mereka semua mendongak dengan ngeri, dan melihat dua nafas kekacauan yang mengerikan melonjak di langit, dan kemudian, sosok mengerikan yang menghalangi langit dan matahari muncul di kedua ujungnya. Seekor naga besar, melayang di antara langit dan bumi, di sisi lain, adalah bayangan darah yang kacau seperti iblis. Ledakan, dua nafas yang mengerikan ditekan, dan semua orang di tempat kejadian menghirup udara dingin dan mundur satu demi satu, dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Itu, banyak orang terlihat ketakutan. Tertinggi, ini adalah nafas dari yang tertinggi. Dewa-dewa juga mengerutkan kening dan melihat ke langit. Dalam dua ilusi ini, dia merasakan napas tertinggi yang tak tertandingi, yang bahkan melampaui dia. Makhluk kacau, kekacauan kuno yang kuat. Pikiran pekerja ilahi Tianzun bergetar. Visinya jauh melampaui orang biasa. Secara alami, dia dapat melihat bahwa dua sosok besar di depannya adalah makhluk yang benar-benar kacau. Dan mereka juga makhluk yang paling kacau, bahkan yang tertinggi di antara makhluk tertinggi. Dari manakah dua makhluk tertinggi itu berasal? Sengong Tianzun menatap Qinchen dengan curiga. Apakah kedua orang ini tidak ada hubungannya dengan Qinchen? Qinchen yang lebih muda, saya telah bertemu dengan dua pendahulu. Di aula Yin dan Yang, Qinchen bahkan memberi hormat kepada kedua sosok itu dengan tatapan hormat. Bocah Teran, kamu sangat baik. Ketika kamu masuk ke sini sebelumnya, kamu seharusnya menyadari bahwa aku sedang menunggumu. Sangat sepi sehingga aku menyembunyikannya sampai sekarang. Haha, aku senang melihatnya kamu. Bagus, bagus. Makhluk kacau seperti naga raksasa, kata panjang, mengirimkan nafas yang menakutkan untuk segala usia. Jitianyao dan Jitiangwang yang tertindas menjadi pucat. Ini dari kedalaman jiwa dan darah penindasan yang mengerikan, menimpa kedua orang itu, kematian untuk menekan kekuatan tubuh mereka. Makhluk kekacauan, ini pasti makhluk kekacauan tingkat leluhur. Jitianyao dan Jitiangwang menghirup udara dingin. Dua tetua, kamu, Jitiangwang dan Jitianyao gemetar. Ye dan Jiang, termasuk semua orang kuat di tempat kejadian, terkejut dan curiga di mata mereka. Kenapa tiba-tiba, ada dua orang kuat level tertinggi di sini? Terlebih lagi, sepertinya wakil kepala aula dinasti Qin yang bekerja di langit sudah mengetahuinya sejak lama. Apa yang terjadi di sini? Sudah kubilang, leluhurku adalah leluhur dunia kuno ini. Kamu bisa memanggilku leluhur naga tertinggi. Bayangan virtual berbentuk naga berkata, yang ini adalah leluhur darah tertinggi. Kekuatannya lebih buruk dari leluhurnya, tetapi dia jauh lebih kuat daripada binatang naga lilin Yin. Patua, sungguh tidak masuk akal. Nenek moyangku tidak lebih baik darimu dalam hal kekuatan. Setan itu seperti bayangan darah, adalah cibiran. Ledakan, nafas pecah, yang membuat penonton mundur. Pada saat yang sama, sosok Dewa Naga datang, dan suara itu dengan cepat terdengar di telinga Qinchen, bocah Qinchen, kita berakting. Tentu saja, kita harus lebih agresif. Jangan pedulikan. Dan Suehe Sengsu berkata, Tuanku, hal lama Hong Huang Zulong terlalu berlebihan. Mengambil keuntungan dari perjamuan, dia sangat sombong kepada tuannya. Ketika Anda kembali, Anda harus memberinya pelajaran yang baik. Old Blood River, kamu berbicara omong kosong. Jalan Hong Huang Zulong Nu. Kedua orang ini bukan orang lain, mereka adalah Hong Huang Laosu dan Suehe Sengsu. Sebelumnya, ketika Qinchen memasuki aula dan melanggar larangan, dia melihat beberapa petunjuk. Ada Hong Huang Zulong dan Suehe Sengsu. Apa yang dilakukan Jitiangwang dengan mudah ditangkap oleh dua makhluk kacau.
Oleh karena itu, ketika Ji Xinyi dalam keadaan koma dan dengan sengaja melanggar larangan, Qin Chen membiarkan Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu memasuki aula Yin dan Yang dengan tenang. Di aula ini, binatang naga lilin Yin dan Raja Merak Bulu Ajaib adalah dua makhluk yang kacau balau. Dengan identitas dan kekuatan leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sui He, aula itu telah menyelinap masuk dan diam-diam mengendalikan asal mula dua makhluk kacau itu. Dan melindungi Ji Ruyu dan Ji Wuxi. Inilah alasan mengapa Qin Chen sangat tenang. Di aula Yin dan Yang ini, bahkan yang tertinggi belum tentu merupakan lawan dari keduanya. Nenek moyang tertinggi naga, leluhur darah yang hebat. Di tempat kejadian, keempat keluarga kuno saling memandang, dan Xiao Hunian serta yang lainnya terkejut. Apakah mereka memiliki warisan dua makhluk kacau di dunia kuno? Namun, di zaman kuno, ada banyak makhluk kacau di dunia kuno, yang benar-benar tidak pasti. Dua tetua, ini adalah tempat leluhur keluarga Jiku jatuh. Kamu, Ji Tiangwang berbicara dengan tergesa-gesa. Di mana leluhur keluarga Jimu jatuh? Omong kosong. Hong Huang Zulong bersumpah. Pada masa itu, Raja Merak dan binatang naga lilin Yin adalah bawahan kami dan leluhurmu. Tapi sekarang, bawahan kami telah jatuh, dan asal mereka secara alami akan diambil kembali oleh kita. Sebenarnya, kami telah mengamati sejak lama. Meskipun kami dapat menelan kekuatan kedua bawahan kami, percuma menelan mereka dengan kekuatan kami, dan kami tidak dapat meningkat banyak. Oleh karena itu, sebagai orang dewasa, kami secara alami perlu menemukan penerus untuk orang-orang di bawah komando kita. Kedua murid keluarga Ji ini penuh kasih sayang, benar, berani, dan banyak akal. Kami sangat puas. Di sini, kami memutuskan untuk memberikan kekuatan asli dari asosiasi kami kepada dua orang luar biasa ini, Ning. Hong Huang Laozu dan Sui He Shengzu minum bersama. Tiba-tiba, ledakan, kekuatan dingin yang mengerikan dari binatang naga lilin Yin itu, seperti lautan dalam sekejap, dengan bantuan darah yang tak ada habisnya, dengan cepat diintegrasikan ke dalam tubuh Ji Wuxi. Ji Wuxi mengaum, dan kekuatan dingin dari binatang naga lilin Yin terus mengembun ke dalam tubuhnya, dan nafas kematian menyebar keluar. Ini adalah aturan kematian dan sumber kematian. Dan binatang naga lilin Yin itu, perpaduan sempurna. Ledakan, nafas Ji Wuxi, saat ini, naik dengan cepat, ke alam di Zun, dan masih membaik. Dan di sisi lain, ledakan, kekuatan Raja Merak juga ditanamkan ke dalam tubuh Ji Ruyu oleh Hong Huang Zulong. Di tubuh Ji Ruyu, kekuatan mengerikan dengan cepat berkumpul bersama. Nafas, naik. Orang-orang menghormati puncak, menghormati bumi, panggung tengah. Terlihat dengan mata telanjang, Ji Ruyu dan Ji Wuxi awalnya bernafas lemah, terus-menerus diperkaya, dan masih berkembang pesat. Tidak, Ji Tiangwang, Ji Tianyao melihat ini, wajahnya tiba-tiba berubah, satu persatu mengeluarkan raungan marah yang mengejutkan. Ledakan, keduanya menyerbu bersama ke Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu. Sumber kekacauan adalah milik mereka sendiri. Begitu Ji Ruyu dan Ji Wuxi melahap kekacauan, tata letak jutaan tahun mereka akan hancur. Mencari kematian, Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu saling meraung, dan dua kekuatan kuat segera menekan dan meraung. Susunan kuno yang kacau ini sebenarnya melawan Ji Tiangwang dan Ji Tianyao. Tidak, Ji Tiangwang dan Ji Tianyao mengaum, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Alasan mengapa mereka begitu kuat adalah karena mereka telah menyerap kekuatan mengerikan dari Raja Merak berbulu ajaib dan binatang naga lilin Yin. Sekarang, di bawah tekanan Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu, kekuatan tubuh kedua orang ini dengan cepat ditekan dan terus-menerus menyatu. Ledakan, suasana kekacauan kuno, naik dari langit, berubah menjadi lautan luas, penuh dengan langit dan bumi yang persegi ini. Bang bang bang, di luar aula Yin dan Yang, Xiao tak berujung dan pria kuat lainnya, Kiki terguncang. Satu persatu, wajahnya terkejut. Tapi di depan kami, suasana kekacauan tersebar, tapi kami tidak bisa melihat petunjuk sama sekali. Tetapi di aula Yin dan Yang, Qin Chen dengan cepat mengirim pesan kepada dewa-dewa, Tuan Kuil, Ji Tiangwang ini akan diserahkan kepadamu. Tuan dari aula Sengmong melirik Qin Chen, dengan garis hitam di wajahnya. Orang ini sebenarnya menyuruh dirinya sendiri untuk datang. Apakah dia Tuhan Kuil, atau dia Tuhan sendiri? Namun,
Terlepas dari pemikiran ini di dalam hatinya, penguasa kuil karya ajaib terus bergerak di tangannya, dan tubuhnya bergoyang, dan dia langsung mendatangi tubuh telanjang Jitian. Ledakan, 9 harta Tianzun tingkat atas ditekan, dan Ji Tianguang segera ditutupi. Tuan dari kuil para pengrajin. Ji Tianguang meraung, jika Anda ingin membantu saya ingin memerintahkan keluarga Ji, tunduk pada hari kerja Anda, didorong oleh pekerjaan surga. Saat ini, Ji Tianguang tidak bisa terlalu memikirkannya. Sekarang dia telah kehilangan restu dari 2 makhluk kacau, dan telah kehilangan kekuatan tertingginya. Selain itu, dia ditekan oleh Hong Huang Zulong dan Sui He, jadi dia tidak bisa melawan dewa ilahi. Aku seorang pembuat keajaiban. Apakah kamu peduli dengan keluarga Jimu? Ji Tianguang, menurutmu keluarga Ji terlalu penting? Dewa-dewa mendengus dingin. Dia tidak peduli. Semangat tertinggi pecah dan langsung ditekan. Di sisi lain, tubuh Qin Chen dalam sekejap dan datang ke leluhur Ji Tianyao dalam sekejap. Menekan, bang, di tangan Qin Chen, pedang berkarat misterius muncul, dan satu pedang memotong Ji Tianyao. Yah, kursi ini bukan sampah Ji Tianguang. Kamu ingin menekanku. Ji Tianyao mengaum, dia benar-benar setengah langkah yang sangat kuat. Jika dia takut dengan pekerjaan supernatural Tianzun, dia bisa menghadapi Qin Chen, tetapi hatinya diabaikan. Dengan kilatan matanya, dia langsung berpikir bahwa selama dia menangkap Qin Chen, mungkin tidak ada ruang untuk melarikan diri. Saat ini, tidak mungkin untuk menembus yang tertinggi untuk melahap asal-usul makhluk yang kacau. Namun, setelah menelan esensi darah Ji Tianqi dan lainnya, dia juga mendapat banyak manfaat. Selama dia bisa melarikan diri di sini, dia bisa menembus yang tertinggi di masa depan. Pikirkan di sini, Ji Tianyao meraung, bunuh. Ledakan, ki tertinggi setengah langkah meletus dan langsung dituangkan ke dalam debu Qin. Apakah itu? Qin Chen mencibir, di dalam tubuh, kekuatan asal kekacauan tiba-tiba meletus. Mengaum, dia menjulang tinggi, dan kekuatan asal-usul yang kacau tiba-tiba menjerat Ji Tianyao. Saya merasakan penindasan yang kuat. Kekuatan apa ini? Ji Tianyao berubah warna. Di mana dia tahu bahwa di tempat lain, Qin Chen bukanlah lawannya yang paling dihormati. Tetapi di aula Yin dan Yang ini, di bawah penindasan Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu, Qin Chen, dengan asal-usulnya yang kacau, tidak takut pada Ji Tianyao. Keluar, di tubuh Qin Chen, nafas pohon yang kacau menyembur keluar dan menjerat Ji Tianyao. Tidak, Ji Tianyao merasakan kekuatan orang-orang kuno di tubuhnya, yang dengan cepat menghilang. Benar saja, asal-usul kekacauan memiliki penindasan yang luar biasa pada kekacauan kuno. Qin Chen terkejut. Perlu dicatat bahwa asal-usul kekacauan adalah harta yang tidak dapat dimakan oleh orang suci Sungai Darah dan hanya dapat dilindungi. Bagaimana kekuatan klan kuno yang terkandung dalam Ji Tianyao bisa ditekan? Ambil, ki kekacauan menyelimuti Ji Tianyao dan langsung menekannya di dunia yang kacau dan menghilang. Di sisi lain, Dewa Surga juga menekan Ji Tianguang. Nenek moyang saya telah berlatih keras selama ratusan juta tahun. Anda, generasi muda, jangan mencoba menekan saya. Ji Tianguang melihat ke langit dan mengaum. Marah, tidak berdaya. Apakah itu? Namun, dewa tertawa. Dalam suasana kacau ini, boom, sebuah istana kuno dan sederhana muncul, yaitu rumah harta karun. Aula harta karun berubah menjadi istana yang menjulang tinggi, dan segera menekan Ji Tianguang. Alat yang paling berharga, mata Ji Tianguang dipenuhi dengan kepanikan. Karya ilahi Tianzun memiliki alat yang paling berharga. Kursi saya, bahkan klan binatang purba luar angkas. Bahkan klan binatang purba luar angkasa suhu tertinggi berani membunuh. Anda hanya setengah mati, juga mencoba untuk berjuang. Ambillah. Di rumah harta karun, sebuah rantai yang cemerlang meledak, melilit Ji Tianguang dalam sekejap, menariknya ke dalam rumah harta karun dan memenjarakannya. Tiba-tiba, di aula Yin dan Yang, 2 orang kuat dari keluarga Ji ditindas. Semua ini, menyebar dalam kekacauan, sehingga dunia luar Xiao tak berujung dan lainnya, tidak menyadarinya. Dan setelah semua ini, dewa-dewa mengangkat kepalanya dan memandangi leluhur Hong Huang dan Sui He. Dia bisa merasakan bahwa meskipun nafas kedua makhluk yang kacau ini mengerikan, bahkan dia tidak berani bertarung, dan hatinya bergetar. Namun nyatanya,
Ada rasa kesombongan dalam kekuatan mereka. Kedua orang ini, kamu harus menjadi kainnya. Melihat Qin Chen, dia berkata sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu, Master Kuil para ahli? Aku tidak mengerti. Qin Chen terkejut. Yah, aku tidak ingin membicarakannya. Anak laki-laki, ini sangat yin. Tuhan meremehkan untuk mengatakan, dia dapat melihat beberapa petunjuk secara alami. Namun, dia tidak akan mengekspos Qin Chen. Yang lain tidak tahu asal-usul Qin Chen, tetapi dia tahu sesuatu dari Xiao Yao Supreme. Asal-usul Qin Chen begitu hebat, bahkan dia akan berubah warna. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dengan mudah menyegel Qin Chen sebagai penjabat kepala aula kerja surgawi karena bakatnya? Tentu saja tidak. Pada saat ini, Ji Ruyu dan Ji Wuxi, setelah menyerap kekuatan dari dua asal-usul yang kacau, akhirnya mencapai titik ekstrim. Ledakan. Dengan nafas surga, mereka terisi dari dua orang. Ban Bu Tianzun. Setelah menyerap kekuatan Raja Merak Bulu Ajaib dan binatang naga Lilin Yin, Ji Ruyu dan Ji Wuxi telah melangkah ke alam setengah langkah Tianzun, yang bahkan lebih mengerikan daripada pencapaian Qin Chen. Terlebih lagi, itu hanya karena budidaya kedua orang sebelumnya terlalu rendah, dan mereka hanya dapat meningkatkan ke Ban Bu Tianzun. Jika tidak, dengan kekuatan makhluk kacau purba, Ji Tianyao dapat menerobos dari Ban Bu tertinggi ke tertinggi. Hahaha, kami telah menemukan dua penerus. Orang-orang dunia kuno akan mendengarkan perintah. Mulai sekarang, keturunan kami akan menjadi keturunan dunia kuno. Jika ada ketidaktaatan, kami tidak akan menyerah. Ledakan, suara itu jatuh, dunia, nafas kacau dari disipasi instan, menjadi tenang. Di aula Yin dan Yang, kekuatan bergulir melonjak, dan nafas Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu menghilang seketika. Di satu sisi, dewa-dewa memandang Qin Chen, dan mulutnya membentuk senyuman. Karena, pada saat hilangnya Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu, dia samar-samar merasa bahwa kedua nafas ini telah berlalu pada Qin Chen. Jika dua makhluk kacau kuno itu tidak ada hubungannya dengan Qin Chen, dia tidak akan mempercayainya. Ledakan, Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu menghilang, dan kekuatan kekacauan yang bergulir tersapu. Apa yang baru saja terjadi di dalam? Di mana Ji Tianyao dan leluhur Ji Jia Ji Tiangwang telah menghilang. Dunia luar, dewa balai dewa virtual dan yang lainnya terkejut melihatnya. Pada saat yang sama, mata mereka tertuju pada Ji Ruyu dan Ji Wuxi. Saat ini, Ji Ruyu dan Ji Wuxi sama-sama mengeluarkan napas yang mengerikan. Meskipun mereka hanya setengah langkah dari surga, mereka memberikan rasa penindasan yang mengerikan kepada keluarga Xiao, keluarga Jiang, dan keluarga Ye. Ini semacam penindasan dari darah dalam. Saat berikutnya, mata Ji Ruyu dan Ji Wuxi terbuka bersama. Debu, Qin Chen, Ji Ruyu dan Ji Wuxi melihat sekeliling dengan curiga. Mereka tampaknya belum pulih dari kebingungan. Kemudian, mata mereka tertuju pada Qin Chen dalam sekejap, semuanya menunjukkan kegembiraan. Wajah Ji Ruyu menunjukkan kegembiraan yang tak ada habisnya, bergegas dengan gila-gilaan, dan Ji Wuxi juga bersemangat untuk terbang. Debu, saat ini, Ji Ruyu tidak tahu apa-apa di benaknya. Hanya ada satu, yaitu bergegas ke pelukan Qin Chen. Seperti bulan, Qin bersemangat untuk terlihat seperti bulan, dua orang tiba-tiba berpelukan dalam kehampaan ini. Qin Chen dengan paksa memeluk Ji Ruyu, aroma lembut dan manis yang akrab di pelukannya. Saat memegang Ji Ruyu, Qin Chen tiba-tiba merasa diperkaya. Meski karena berbagai alasan, dia tidak bisa bertemu Ji Ruyu, namun hari ini usahanya berhasil. Meskipun dia mengekspos banyak keterampilan, tetapi Qin Chen masih merasa itu sangat berharga. Saat ini, dia sudah dikenal sebagai orang surga yang perkasa. Bahkan jika pasukan teratas ingin memindahkannya, dia harus mengkhawatirkannya. Dari medan perang Wanzhou, ke Tiangong, dan kemudian ke dunia kuno. Sepanjang jalan, Qin Chen membayar banyak dan bekerja keras, tetapi ketika dia memegang Ji Ruyu di tangannya, dia pikir itu sepadan. Ji Ruyu dipeluk oleh lengan kuat Qin Chen dan merasakan bau familiar dari Qin Chen. Dia benar-benar lupa harus berkata apa kepada Qin Chen, hanya menangis. Untuk waktu yang lama, kesepian yang tidak dapat dia tahan di gunung penjara, perasaan tak berdaya dalam keluarga yang aneh, akhirnya meninggalkannya saat ini. Dia menemukan Qin Chen, itu adalah suaminya, bahkan jika itu tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak ingin meninggalkannya.
Dia tidak tahan dengan kesepian dan kesepian semacam itu. Dia tidak tahan hari-hari tanpa Qin Chen. Dia ingin berteriak keras, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ketika dia menolak leluhur Ji, dia sebenarnya sangat berani di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa Qin Chen akan datang untuk menemukannya, dan dia sangat percaya itu. Air mata, dari sudut matanya jatuh gila. Dia merasa bahwa dia telah meneteskan lebih banyak air mata dalam beberapa hari terakhir daripada semua air matanya sebelumnya, seperti air mata keputusasaan dan kesedihan, air mata kegembiraan, air mata kejutan dan gelombang, dan sekarang air mata yang tidak dapat diungkapkan. Reuni jangka panjang. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia adalah seorang wanita, dan bahwa semua perasaan dan emosinya diungkapkan dengan air mata tanpa sepatah kata pun. Dia percaya bahwa Qin Chen akan memahaminya. Jangan menangis. Semuanya sudah berakhir. Kalau kupikir-pikir nanti, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Qin Chen melihat wajah Kuyu dan mata lelah Ji Ruyu, dan merasa sangat disayang. Ji Ruyu hanya tahu air mata. Dia memiliki 1000 kata, tetapi saat ini dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Bahkan jika ada banyak kesulitan, saat ini dia juga merasa semuanya berubah menjadi asap. Baginya, sungguh menakjubkan melihat Qin Chen seumur hidupnya, dan merupakan harapan besar bahwa dia dan Qin Chen dapat menunggu bersama. Belum lagi, saat ini dia ada di pelukannya. Ingin mati berpikir, hati Ji Ruyu sakit, ya, dia dan Qin Chen berpisah belum lama ini, sangat tidak nyaman. Lalu pikirkan. Awalnya, Sisi dibawa pergi oleh Lian Xin Luo di surga, dan saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan salju? Ji Ruyu bangun. Qian Sui, dia baik-baik saja. Qin Chen menatap Ji Ruyu dengan lembut. Pada saat ini, Master Kuil Virtual dan yang lainnya terkejut melihat pemandangan ini, dan bahkan membuka mulut. Saat ini, siapapun dapat melihat bahwa hubungan antara Ji Ruyu dan Qin Chen sangat penting, dan mereka benar-benar suami istri. Sungguh konyol bahwa keluarga Ji masih ingin memberikan Ji Ruyu kepada keluarga Xiao. Ini benar-benar bunuh diri. Sekarang, Ji Ruyu dan Ji Wuxi memancarkan suasana kekacauan yang mengerikan. Selain itu, Ji Tianwang dan Ji Tianyao telah menghilang. Ditambah dengan perkataan leluhur naga tertinggi dan leluhur darah tertinggi, bagaimana mungkin orang tidak mengerti bahwa Ji Ruyu dan Ji Wuxi telah menghilang setelah mendapatkan warisan asal-usul makhluk kacau? Dia menjadi pria yang sangat kuat. Sekelompok orang di luar Aula Yin dan yang memandang kedua orang itu dan terkejut. Kakek. Pada saat ini, Xiao Wudao dan yang lainnya dari keluarga Xiao bergegas ke Aula Yin dan yang dengan penuh semangat. Sekarang suasana kacau di Aula Yin dan yang telah menghilang, dan Xiao Wudao, leluhur keluarga Xiao, telah jatuh dalam depresi. Orang-orang dari keluarga Xiao segera mengirimkan kekuatan di tubuhnya ke Xiao Wudao, yang membuatnya secara bertahap memulihkan kesadarannya. Di mana Ji Tianyao dan Ji Tianwang? Xiao Wudao, begitu dia bangun, mengong. Ledakan, nafas tingkat tertinggi langsung menyebar. Tidak, Chen, ini area terlarang keluarga Ji. Bagaimana kamu bisa masuk? Hati-hati, keluarga Ji tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Sampai saat ini, Ji Ruyu baru saja kembali dari kegembiraan dan melihat sekeliling dengan ngeri. Jangan khawatir, setelah itu, tidak akan ada lagi keluarga Ji di dunia kuno ini. Qin bersenandung. Saat ini Ji Wuxi juga terbang untuk datang. Qin Chen, apakah kamu melakukan sesuatu yang penting? Saat ini, Ji Wuxi merasakan kultivasi yang melonjak di tubuhnya. Matanya menyapu pemandangan, dan dia memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Ayo, tidak ada salju. Seperti bulan, saya ingin memperkenalkan ini adalah master dari Aula Kerja Dewa. Qin Chen tertawa dan mengajak dua orang untuk datang ke surga karya ilahi. Tuan dari kuil para pengrajin, Ji Ruyu dan Ji Wuxuedun terkejut dan bergegas memberi hormat. Oh, tidak perlu. Tidak ada hadiah. Tuan dari kuil pengrajin tertawa. Di sisi lain, Xiao Wudao juga mendengar cerita Xiao tanpa henti dan mengetahui semua ini. Maksudmu, sebelumnya, dua makhluk kacau muncul di sini, memberikan asal-usul binatang naga lilin yin dan raja merak berbulu ajaib kepada kedua orang ini. Tubuh Xiao Wudao, udara pembunuh bergulir menyebar, gas tertinggi menuju Ji Ruyu dan Ji Wuxi. Hari ini, dia telah kehilangan kekuatan darah boa kuno di tubuhnya.
Bagaimana dia bisa didamaikan dan dibunuh dalam sekejap? Dia harus menargetkan Ji Ruyu dan Ji Wuks.